Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 22 Maret 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah imam besar kami yang agung. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kami semua, karena Yesuslah satu-satunya tangga kami ke sorga. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Anneke Regu. Kepada Ibu Anneke, kami persilahkan. Selamat pagi dan selamat hari Sabat buat kita semua. Kita ikuti bacaan renungan pagi kita pada hari Sabat yang suci ini, tanggal 22 Maret 2025 dengan judul Kristus adalah satu-satunya tangga kita ke surga. Ayat tema Kejadian 28 ayat 12 sampai ke 13. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Tangga adalah media komunikasi antara Allah dan umat manusia. Melalui tangga mistik, Injil diberitakan kepada Yakub, sebagaimana tangga membentang di bumi, mencapai sorga tertinggi, dan kemuliaan Allah terlihat di atas tangga. Demikian pula Kristus dalam sifat ilahinya, mencapai kemahakuasaan dan menjadi satu dengan Bapa. Sebagaimana tangga, meskipun puncaknya menembus sorga, memiliki dasarnya di bumi, demikian pula Kristus. Meskipun Dia adalah Allah, membungkus keilahiannya dengan kemanusiaan dan berada di dunia dalam keadaan sebagai manusia, tangga tidak akan berguna jika tidak bertumpu di bumi atau jika tidak mencapai sorga. Allah menempatkan diri dalam kemuliaan di atas tangga, memandang ke bawah dengan belas kasihan kepada Yakub yang berdosa dan bersalah, mencapaikan kepadanya kata-kata dorongan. Melalui Kristus, Bapa melihat manusia yang berdosa. Para malaikat yang melayani berkomunikasi dengan penduduk bumi melalui tangga. Satu-satunya cara agar manusia dapat diselamatkan adalah dengan berpegang teguh kepada Kristus. Kita naik ke sorga dengan menaiki tangga. Keseluruhan puncak pekerjaan Kristus, langkah demi langkah. Harus ada pegangan yang kuat kepada Kristus, pendakian ke atas melalui jasa Kristus. Melepaskan berarti berhenti memanjat, jatuh, dan binasa. Pertanyaan bagi pria dan wanita yang memandang ke sorga adalah, bagaimana saya dapat memperoleh tempat tinggal bagi orang-orang yang diberkati, yaitu dengan menjadi bagian dari kodrat ilahi, yaitu dengan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia, yaitu dengan masuk ke dalam tempat yang maha kudus melalui darah Yesus, berpegang teguh pada harapan yang ditetapkan di hadapan Anda dalam Injil, yaitu dengan berada di dalam Kristus, namun tetap dipimpin oleh Kristus dengan percaya dan bekerja. Percaya kepada Yesus, namun tetap bekerja berdasarkan rencana penambahan, berpegang teguh kepada Kristus, dan terus-menerus naik ke atas menuju Allah.
Kami tunjukkan kepada Anda rumah-rumah besar yang sedang dipersiapkan Kristus bagi semua orang yang mengasihinya. Kami tunjukkan kepada Anda kota yang memiliki fondasi, yang pembangunan dan pembuatnya adalah Allah. Naiki tangga demi tangga, dan Anda akan mencapai Allah di atas tangga dan kota suci Allah. Tidak seorang pun yang dengan tegas menaiki tangga akan gagal memperoleh kehidupan kekal. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Manuskrip 13, 1884. Demikian bacaan renungan kita pada hari Sabat yang suci ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalanan Ibu Anneke. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Kembali dalam renungan Sabat pagi ini diingatkan kepada kita bahwa saluran komunikasi kita dengan Allah adalah Yesus. Bahkan dalam renungan pagi sebelumnya dikatakan, Yesuslah satu-satunya saluran komunikasi kita dengan Bapa. Nah, ayat berikut ini adalah dasar mengapa Yesus adalah satu-satunya saluran komunikasi kita dengan Bapa. Yohanes 1 ayat 1 berkata, "Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah." Dalam ayat ini ada dua oknum, yaitu firman dan Allah, yaitu Bapa. Namun firman juga disebut adalah Allah. Apakah firman itu juga Bapa? Oh, bukan. Lalu, apa arti dari firman itu adalah Allah? Masih dalam Injil Yohanes, Yohanes menuliskan yang berikut ini. Yohanes 10 ayat 33 yang berkata, "Jawab orang-orang Yahudi itu, 'Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah.'" Orang Yahudi mau membunuh Yesus karena Yesus dinyatakan menghujat Allah, yaitu oleh menyamakan dirinya dengan Allah. Bagaimanakah caranya Yesus menyamakan dirinya dengan Allah? Kita baca ayat 36 yang berkata, "Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku anak Allah?" Yesus dianggap oleh orang Yahudi menghujat Allah karena Yesus mengakui dirinya sebagai anak Allah. Dan bagi orang Yahudi, dengan mengakui sebagai anak Allah, maka mereka pahami Yesus sama dengan Allah. Sama dalam hal apa? Sama dalam hal alamiahnya. Bapa dan anak sama-sama alamiah ilahi. Dalam Yohanes pasal 5 lebih jelas lagi. Yohanes 5 ayat 18 berkata, "Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah." Orang Yahudi paham bahwa anak yang Yesus maksudkan adalah anak yang lahir dari Bapa, sebab dengan lahir dari Bapa, maka Yesus sama dengan Bapanya, yaitu sama dalam alamiah. Alamiah ilahi, alamiah Allah. Inilah dasarnya orang Yahudi mau bunuh Yesus. Perhatikan apa yang Roh Nubuat nyatakan tentang kesatuan Yesus dan Bapanya. Dalam The Great Controversy, halaman 493, paragraf 1. Kristus, Sang Firman, satu-satunya yang diperanakkan Bapa, adalah satu dengan Bapa yang kekal. Satu dalam alamiah, dalam karakter, dalam tujuan. Satu-satunya makhluk di seluruh alam semesta yang dapat memasuki semua permufakatan dan tujuan Allah. Yesus satu alamiahnya dengan Bapa.
karena Yesus satu-satunya yang lahir dari Bapa. Mungkin ada yang bertanya, mengapa kata begotten dalam kutipan ini tidak diterjemahkan menjadi tunggal, tetapi diperanakan? Pertama, bahasa ibu Nyonya White adalah bahasa Inggris, dan Nyonya White menggunakan kata begotten untuk menyatakan satu-satunya yang lahir dari Bapa. Sebab arti kata begotten dalam bahasa Inggris adalah diperanakan. Kedua, Nyonya White tulis the only begotten of God. Jika kata begotten diterjemahkan menjadi tunggal, maka terjemahannya menjadi satu-satunya yang tunggal dari Allah. Tentunya kalimat tersebut kurang dapat dimengerti. Kalau memang tunggal, maka Nyonya White bisa gunakan kata one, the only one of God. Tetapi tidak. Nyonya White menggunakan kata begotten, sebab Nyonya White mau tekankan bahwa Yesus adalah anak yang lahir dari Bapa, dan karenanya satu dalam alamiah dengan Bapanya. Karena kata begotten dalam bahasa Inggris artinya diperanakan. Dan ketiga, Nyonya White tidak menggunakan bahasa lain atau meminta kita untuk memeriksa bahasa lain tentang kata begotten. Begotten, ya begotten, yaitu diperanakan, tidak perlu bahasa lain. Mengapa kebenaran ini penting sekali kita pahami? Untuk membantu kita mengerti mengapa Yesus satu-satunya tangga yang hubungkan kita dengan Bapa. Sebab yang sama-sama ilahilah yang dapat bersatu dengan Bapa yang ilahi, dan hanya yang manusia yang dapat bersatu dengan kita. Dan itulah Yesus. Keilahian dan kemanusiaan bersatu di dalam Yesus. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 88 paragraf 2. Sebagaimana tangga membentang dari bumi mencapai sorga tertinggi, dan kemuliaan Allah terlihat di atas tangga, demikian pula Kristus dalam sifat ilahinya mencapai kemahakuasaan dan menjadi satu dengan Bapa. Sebagaimana tangga, meskipun puncaknya menembus sorga, memiliki dasarnya di bumi, demikian pula Kristus, meskipun Dia adalah Allah, membungkus keilahiannya dengan kemanusiaan dan berada di dunia dalam keadaan sebagai manusia. Tangga tidak akan berguna jika tidak bertumbuh di bumi atau jika tidak mencapai sorga. Karenanya jelas, saudaraku dalam Tuhan, bahwa hanya Yesus yang bisa hubungkan kita dengan Bapa. Lengan kemanusiaannya merangkul kita, dan lengan keilahiannya meraih tahta Bapanya. Kristus adalah satu-satunya tangga kita ke sorga. Dan tangga itu adalah lambang pekerjaan Kristus bagi kita. Christ Triumphant halaman 88 paragraf 4 berkata, kita naik ke sorga dengan menaiki tangga, keseluruhan puncak pekerjaan Kristus, langkah demi langkah. Harus ada pegangan yang kuat kepada Kristus, pendakian ke atas melalui jasa Kristus. Melepaskan berarti berhenti memanjat, jatuh, dan binasa. Keselamatan itu bukan hasil usaha kita atau jasa kita, tetapi jasa Yesus. Dan kita berpegang pada tangga tersebut, berpegang pada jasa Yesus oleh iman. Tidak seorang pun yang dengan tegas menaiki tangga akan gagal memperoleh kehidupan kekal. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sebab Dialah satu-satunya tangga kepada Bapa. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat firman-Mu yang menguatkan pada pagi hari ini, bahwa Yesuslah satu-satunya tangga yang membawa kami ke sorga.
Sebab Yesus satu-satunya makhluk ilahi yang telah membungkus keilahiannya dengan kemanusiaan, sehingga Dia dapat merangkul kami manusia dan dapat meraih tahta-Mu, ya Bapa. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan memiliki roh Kristus itulah wujud kami bersatu dengan Yesus. Kami tinggal dalam Dia dan Dia dalam kami, dan dengan sendirinya kami tinggal dalam Engkau ya Bapa, karena Engkau telah terlebih dahulu tinggal dalam anak-Mu. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.